Perkenalkan, nama saya Glisa Benovia Safitri, NPM saya 25044010078. Membahas mengenai sistem sosial dan politik Indonesia di era sebelum Presiden Prabowo dan setelah era Presiden Prabowo di Provinsi Kalimantan Timur. Nama saya Eliza Adlin Ramadhani dengan 3 digit NPM terakhir 070. Perkenalkan, nama saya Rizkita Parsanora Kamal dengan 3 digit NPM terakhir 009. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selumita Anggraini dengan NPM 25044010035. Banyak yang melihat Kalimantan Timur saat ini hanya sebagai simbol kemajuan lewat IKN. Namun kami dari kelompok 11 melihat adanya pergeseran mendalam dalam sistem sosial dan politik kita yang perlu dipertanyakan ulang. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, kami mencoba membedah apakah percepatan ini benar-benar inklusif bagi masyarakat lokal. Sebelum era Presiden Prabowo, narasi pembangunan di Kalimantan Timur ini sudah mulai bergeser ke arah pemerataan ekonomi. Saat itu masyarakat masih berada di posisi yang relatif stabil, meskipun ada rasa khawatir terhadap lingkungan. Namun, saat itu politik kita masih memberikan ruang bagi wacana publik untuk berkembang secara organik. Argumen kami adalah memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Terjadinya sentralisasi stabilitas. Memang benar, pembangunan IKN dipercepat demi kepentingan nasional. Tapi stabilitas politik yang selalu ditekankan seringkali beresiko membungkam suara-suara di akar rumput. Kita melihat adanya arus urbanisasi yang tidak terelakkan dan perubahan struktur ekonomi lokal yang secara mendadak. Masalahnya begini. Ketika kepentingan investor dan target percepatan pemerintah menjadi prioritas utama, di mana posisi masyarakat lokal, kami berpendapat bahwa munculnya potensi konflik atau terbatasnya ruang kritik belakangan ini bukanlah sekedar efek samping, melainkan tantangan serius bagi demokrasi kita di tingkat daerah. Melalui video ini, kami tidak hanya akan memaparkan data, tapi memperdebat bagaimana sistem sosial dan politik di Indonesia merespon transisi besar ini. Mari kita bedah lebih dalam. Studi kasus yang kami angkat adalah polemik penguasaan lahan dan ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat di sekitar kawasan IKN. Pembangunan mega proyek ini memicu kekhawatiran besar terkait potensi konflik agrari karena banyak lahan masyarakat lokal yang belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Selain itu, para aktivis lingkungan dan perwakilan masyarakat adat menyoroti bahwa pembangunan fisik IKN berdampak langsung pada kelestarian ekosistem serta hilangnya ruang hidup tradisional warga asli yang selama ini bergantung pada alam. Di sisi lain, status Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru mendorong arus urbanisasi yang sangat masif, yang jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menciptakan ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi bagi penduduk lokal yang harus bersaing dengan para pendatang. Dalam kasus ini, hubungan sistem sosial dan sistem politiknya saling berkaitan erat. Dalam sistem politik, kebijakan pemerintah terkait pembangunan IKN secara langsung mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perubahan kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada pola kehidupan masyarakat seperti perubahan mata pencaharian, pergeseran nilai sosial, dan munculnya ketimpangan sosial. Kemudian, dalam sistem sosialnya, respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut ada yang mendukung dan ada yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial dan sistem politiknya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Poin keempat adalah unsur sistem sosial dan politik yang bermasalah di Kalimantan Timur mengenai IKN. Di dalam sistem sosial yang pertama, terjadinya potensi konflik sosial antara masyarakat lokal dan pihak luar, seperti investor atau pendatang. Nah, perbedaan kepentingan antar masyarakat lokal dengan pihak luar
atau investor yang membawa modal atau budaya baru dapat memicu gesekan horizontal jika tidak ada pihak ketiga atau mediator yang adil. Lalu yang kedua ada ketimpangan ekonomi akibat pembangunan yang tidak merata. Jadi di kawasan inti IKN itu mungkin akan modern ya, lebih modern daripada apa yang ada di masyarakat. Nah, ini akan menciptakan kesenjangan kelas infrastruktur yang tajam. Lalu yang ketiga ada kekhawatiran hilangnya identitas budaya lokal. Maksudnya budaya global dan urbanisasi yang masih berisiko untuk menyingkirkan simbol-simbol kebudayaan asli di Kalimantan Timur, sehingga generasi mendatang mungkin merasa asing di tanah rumahnya sendiri. Kalau dari sisi sistem politik, yang pertama ada kurangnya transparansi dalam kebijakan pembangunan. Beberapa kebijakan pembangunan IKN, terutama terkait alokasi lahan dan detail anggaran pembangunan, seringkali dianggap tertutup dan susah diakses oleh masyarakat sekitar secara mendetail. Yang kedua, itu minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tuh cenderung bersifat top down, jadi dari pusat ke daerah. Nah, seringkali warga lokal itu baru tahu kalau mau ada pembangunan kalau alat berat udah turun di lapangan, jadi tidak diajak untuk berdialog sejak awal. Yang terakhir ada potensi pembatasan ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, karena IKN adalah proyek strategis nasional atau PSN dengan urgensi yang penting, ada kecenderungan suara-suara kritik dari aktivis atau masyarakat lokal itu dianggap sebagai hambatan pembangunan yang secara perlahan bisa mempersempit ruang demokrasi. Aspek indeks demokrasi Indonesia yang tidak terpenuhi. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Banyak adanya masyarakat yang khawatir untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, partisipasi politik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Ketiga, ada akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Kurangnya keterbukaan informasi pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, kebebasan sipil. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.